Kembali lagi bersama saya, di mana film kali ini terlihat pada tahun 1892 di Fall River. Seorang wanita bernama Lizzie Borden yang kini berusia 32 tahun, tinggal bersama ayahnya Andrew dan ibu tirinya Abby, juga seorang kakak perempuan bernama Emma. Dan keluarga Borden merupakan anggota komunitas terkemuka di wilayah tersebut, dan kehidupan sehari-hari Lizzie tentu berada di bawah tekanan ayahnya Andrew. Dan suatu hari seorang imigran Irlandia bernama Bridget Sullivan yang dipanggil oleh mereka yaitu Maggie baru pindah ke kediaman Borden untuk bekerja sebagai pelayan. Malam itu Lizzie ingin menghadiri opera, namun Andrew tak mengizinkan jika ia pergi seorang diri tanpa ada yang menemani. Namun akhirnya ia berhasil pergi seorang diri. Dan ketika sedang menyaksikan pertunjukan, tiba-tiba ia mengalami kejang. Setelah itu dia kembali pulih dan Emma yang menemaninya. Keesokan hari Maggie merasa terbebani dengan kondisi Lizzie, kemudian mencoba menemuinya dan dengan cepat membentuk ikatan yang erat saat Lizzie mencoba memberikan pendidikan formal kepada Maggie yang buta huruf. Dalam beberapa kesempatan Andrew merasakan bahwa rumah tangganya diganggu oleh pelanggar dan ancaman tertulis. Selain itu Andrew juga merasa bahwa Maggie telah bekerja dengan baik untuk keluarganya dan membuatnya senang dengan hal itu. Malamnya Andrew menghampiri kamar Maggie dan tentu membuatnya sangat sedih dengan kejadian semalam. Kemudian Lizzie menghampirinya dan memberikan sebuah buku. Malam berikutnya terdengar suara ketukan yang membuat semua orang terbangun, dan Andrew pun keluar mencarinya namun tak mendapati siapapun. Kemudian Lizzie menemui Andrew dan mengatakan untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, karena menurutnya semua ini terjadi karena perdebatan tanah milik ayahnya baru-baru ini. Kembali pulang dari luar, Lizzie sengaja mendengar diskusi antara ayahnya dan pamannya John yang merupakan seorang polisi. Saat itu Andrew merasa khawatir dengan beberapa ancaman surat terhadap keluarganya dan juga mengatakan bahwa tanah miliknya akan diberikan untuk Abby daripada putrinya sendiri Lizzie. Setelah itu dengan berpura-pura tidak mendengarkannya, Lizzie bermain piano dan Andrew memberikan kalung milik ibunya kemudian pergi meninggalkan rumah. Sedangkan Lizzie mengambil semua uang dan perhiasan milik Abby dan menjajakan isinya di pegadaian lokal. Marah dengan perampokan itu, Andrew melenyapkan beberapa ekor merpati peliharaan Lizzie yang kemudian disiapkan Maggie untuk makan malam mereka bersama. Suatu pagi Maggie merasa putus asa setelah menerima surat dari Irlandia yang mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan ibunya. Dan semakin sedih, pada larut malam Lizzie mendengar ayahnya melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Maggie di loteng tempat tinggal pelayan. Lizzie menghancurkan cermin tangan di kamar tidurnya dan memercikan kaca ke depan pintu Maggie yang dimana menyebabkan kakinya Andrew terluka saat pergi. Kedekatan di antara Lizzie dan Maggie semakin kuat dan dengannya Maggie bisa menulis. Keduanya saling mengobrol dengan membalas surat di sekitar rumah. Kebersamaan mereka akhirnya menjadi romantis sampai dengan titik di mana Lizzie telah mengetahui bahwa selama ini John lah yang telah meninggalkan catatan ancaman untuk mereka. Dan ketika dia menanyakan hal itu, John mencoba menyakitinya, namun dengan cepat Maggie datang. Selanjutnya pada suatu sore, Andrew memata-matai Lizzie dan Maggie sedang bersama di dalam gudang dan dengan kesal menyebut Lizzie sebagai kekejian dan melarangnya untuk bergaul dengan Maggie dan akan segera memecatnya. Malamnya Lizzie dan Maggie bertemu kembali di mana keduanya sangat takut, namun dengan cepat Lizzie mencari surat wasiat ayahnya dan kemudian membakar di kompor dapur. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus, tubuh Andrew dan Abby ditemukan di dalam rumah dengan kondisi yang sangat kacau dan tak bernyawa lagi. Penegak hukum dengan cepat mencurigai Lizzie yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada mereka, meskipun Emma menyatakan bahwa saudara perempuannya itu tidak bersalah. Lizzie secara resmi didakwa dan diadili secara tertutup. Kemudian Maggie mengunjungi Lizzie di sel dan memintanya untuk menghentikan semua komunikasi mereka dan kemudian naik ke kereta untuk ke Montana. Kilas balik klimaks menunjukkan bahwa Lizzie dan Maggie bekerja sama untuk melenyapkan Andrew dan Abby. Lizzie akhirnya dibebaskan dari vonis tersebut dan menjalani sisa hidupnya di Fall River, diasingkan oleh komunitas dan diasingkan dari Emma. Lizzie akhirnya tutup usia pada 66 tahun dan meninggalkan sebagian besar hartanya kepada masyarakat manusiawi setempat. Maggie tetap berada di Montana selama sisa hidupnya, di mana dia juga tutup usia pada 82 tahun. Dan akhirnya film pun telah selesai. Jangan lupa untuk tetap bersama channel ini dan menikmati setiap film yang disajikan. Terima kasih dan sampai jumpa.